Selamat datang di video ini. Perusahaan semikonduktor Belanda mendesak pemerintah untuk menginvestasikan 100 juta euro hingga 150 juta euro setiap tahunnya di industri ini. CFO Paul Verhagen mengatakan kepada radio berita BNR bahwa Belanda, sebagai negara kecil dengan industri chip yang kuat, mempunyai posisi yang unik. Sayang sekali jika tidak dibiarkan berkembang lebih jauh. Perusahaan Veran bersama dengan raksasa industri lainnya seperti ASML dan NXP membuat seruan ini, merujuk pada Undang-Undang Chip Eropa. Veran menyoroti bahwa UE sebelumnya telah setuju untuk mengalokasikan lebih banyak dana menuju transisi digital dan ramah lingkungan untuk memperkuat kepemimpinan teknologi Eropa dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa setiap negara, termasuk Belanda, harus berkontribusi terhadap perubahan ini dan inisiatif regulasi chip. Dana pertumbuhan nasional pada awalnya dimaksudkan untuk ini, tetapi kemudian dibatalkan, Verhagen mengatakan. Namun, industri chip tidak mau menyerah dan mengeluarkan seruan kami masih ingin melanjutkan inisiatif ini. Belanda, sebagai negara kecil dengan industri chip yang kuat, memiliki posisi unik karena sebelumnya telah diperingatkan bahwa mereka ingin melakukan ekspansi, tetapi Belanda mungkin terlalu kecil untuk ambisinya. Menanggapi seruan ini, pada awal tahun ini ASML mengumumkan investasi gabungan sebesar 2,5 miliar euro dengan wilayah Eindhoven untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi industri mikrochip. Meskipun pembentukan pemerintahan baru Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dick Schoof sudah diupayakan oleh industri chip. Subsidi setelah ASML mendapatkan investasi miliaran euro untuk wilayah Eindhoven, perusahaan semikonduktor lain mulai meminta perlakuan serupa. Sekarang, koalisi yang lebih luas yang terdiri dari 30 perusahaan, termasuk ASML, NXP, Nexperia, Philips, dan beberapa startup, telah dibentuk dengan nama Chip NL. Dua perusahaan bersama-sama menulis ke kabinet baru menjelaskan subsidi yang mereka butuhkan. Khususnya, Chip NL Konsorsium mencari komitmen pemerintah untuk menginvestasikan 100 juta euro hingga 150 juta euro setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Menurut kantor berita nasional Belanda NS, sebagai imbalannya konsorsium akan mengalokasikan 100 juta euro hingga 200 juta euro setiap tahun untuk lebih mempromosikan kerja sama antar perusahaan semikonduktor. Menir Proyek XP, Enria Barcelopero, menyatakan bahwa investasi sangat penting untuk memastikan persaingan yang adil. Dia mencatat bahwa tanpa dukungan keuangan dari pemerintah Belanda, ekspansi ke luar negeri menjadi sangat mudah. ASML CFO Paul Verhagen menyoroti persaingan internasional di balik kebutuhan investasi. Di negara tempat kami beroperasi, kami menerima perlakuan yang sangat baik. Kami tertarik untuk berinvestasi di sana. Jika hal ini terjadi lebih sedikit atau tidak sama sekali di Belanda, maka tentu saja sebagian dari pertumbuhan kemungkinan besar akan berpindah ke luar negeri. Verhagen yakin surat tersebut bukanlah sebuah ancaman, namun sebuah peringatan positif. Beberapa media telah mempertanyakan penafsiran kabinet atas surat tersebut. Terlepas dari penargetan, investasi tampaknya merupakan sebuah pilihan yang strategis. Sekarang jelas bahwa kabinet baru ingin mengekang imigrasi, termasuk masuknya ekspatriat. Dengan fokus terutama pada memastikan kesempatan yang sama untuk warga negara. Terlebih lagi, karena perusahaan-perusahaan ini seringkali saling melengkapi dibandingkan pesaing, permintaan ini dapat membantu mendorong pengembangan ke berbagai arah. Jika dukungan tidak diperoleh, perusahaan-perusahaan chip ini akan mencari jalan lain untuk pertumbuhan. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ASML, Philips, atau NXP, meninggalkan Belanda sepenuhnya adalah hal yang tidak realistis, tetapi perluasan ke wilayah seperti AS atau Taiwan mungkin dilakukan. Surat tersebut mencerminkan kenyataan baru, karena Verhagen menyebutkan Prancis, Jerman, dan khususnya AS, sedang berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang menarik untuk menarik beberapa perusahaan keluar.
Terkadang hal ini termasuk janji-janji berdasarkan Undang-Undang Chip AS atau Undang-Undang Eropa yang setara. Namun, hal ini sama sekali tidak diperlukan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dukungan dapat diartikan secara luas, termasuk insentif pajak, peluang pertumbuhan perumahan, dan daya tarik bakat. Namun, tujuan chip Anda lebih ambisius dengan meminta pemerintah Belanda untuk menjalankan apa yang dikatakan pemerintah Belanda. Apakah mereka benar-benar ingin menjadi pusat perhatian dan terus menjadi pusat perhatian? Pentingnya industri chip Eropa adalah signifikan secara strategis dan ekonomis, cukup penting untuk menjamin dukungan finansial yang berkelanjutan. Jika mantan Perdana Menteri Mark Rutte berharap untuk mengurangi beban penerusnya, dia salah besar. Jika Belanda membutuhkan contoh lain dari dukungan pemerintah yang substansial, industri chip Korea Selatan menerima 430 miliar euro dari pemerintah. Memang jumlah ini tersebar selama 20 tahun. Namun demikian, permintaan chip andal tidak signifikan jika dibandingkan dengan pemerintah Korea Selatan yang bertujuan untuk memastikan dapat memasok setidaknya 10% dari produksi chip global. Perusahaan-perusahaan chip Belanda tersebut memiliki persyaratan yang berbeda secara mendasar dari rekan-rekan mereka di Korea Selatan yang memprioritaskan personel dan infrastruktur di sekitarnya daripada kapasitas wafer fab. Pemerintah Belanda dapat merasa lega karena pengeluarannya lebih kecil daripada chip ambisi di tempat lain. Apakah pemerintahan SCAF yang baru mengakui banyak hal yang dihadapinya masih harus dilihat? Pada April, ASML merilis laporan keuangan triwulan terbarunya. Data menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, ASML mencapai penjualan bersih sebesar 5,3 miliar euro, margin kotor 51%, dan laba bersih sebesar 1,2 miliar euro. Pesanan baru pada kuartal pertama berjumlah 3,6 miliar euro, di mana 656 juta euro adalah pesanan mesin litografi UV. ASML mengharapkan penjualan bersih sebesar 5,7 miliar euro hingga 6,2 miliar euro pada kuartal kedua tahun 2024 dengan margin kotor antara 50% dan 51%. Aspek yang paling dikritik dari laporan keuangan ini adalah penurunan pesanan tahun ke tahun, dengan pesanan EUV hanya berjumlah 656 juta euro. Pesanan kuartal terakhir melebihi ekspektasi. Manajemen menyatakan bahwa untuk mempertahankan target pendapatan tahun depan sebesar 30 miliar euro hingga 40 miliar euro, pemesanan untuk masing-masing 3 kuartal tersisa tahun ini harus lebih dari 4 miliar euro. Penjualan kuartal dari Tiongkok daratan tetap tinggi dengan penjualan litografi satu kuartal sebesar 1,885 miliar euro, naik 35% tahun ke tahun, menjadikannya wilayah pelanggan terbesar ASML selama 3 kuartal berturut-turut. Penurunan pesanan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2024 ini jelas karena ASML menghadapi tantangan berat terutama karena penurunan pesanan dari Tiongkok daratan dan berkurangnya permintaan dari pelanggan TSMC dan Korea Selatan. Pesanan baru hanya berjumlah 3,6 miliar euro dengan pesanan EUV sebesar 656 juta euro, sangat kontras dengan periode yang sama tahun lalu. Apakah situasi ini akan membaik pada tahun 2025 masih belum pasti, mengingat ASML menikmati permintaan yang kuat dari pasar Tiongkok pada tahun 2023 dengan penjualan tahunan mencapai 27,6 miliar euro, margin kotor sebesar 51,3%, dan laba bersih sebesar 7,8 miliar euro. Namun, memasuki tahun 2024, situasinya berubah tajam. Ekspektasi pendapatan perusahaan untuk tahun ini pada awalnya setara dengan tahun 2023, tetapi kinerja aktual kuartal pertama jauh di bawah panduan sebelumnya sebesar 5 miliar euro hingga 5,5 miliar euro. Lebih mengejutkan lagi, ASML mengirimkan 449 mesin litografi pada tahun 2023,
Tetapi pada kuartal pertama tahun ini pengiriman anjlok menjadi hanya 70 unit, turun 54 unit kuartal ke kuartal, hampir setengahnya. Penurunan kinerja yang dramatis ini tidak diragukan lagi memberikan tekanan yang sangat besar pada ASML. Mantan Presiden dan CEO ASML Peter Wenning menyatakan penjualan bersih kuartal pertama sebesar 5,3 miliar euro berada di titik tengah kisaran perkiraan, dengan margin kotor sebesar 51% melebihi target yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kombinasi produk yang berbeda dan biaya tidak berulang yang terjadi satu kali. CFO Roger Dassen lebih lanjut menjelaskan bahwa dibandingkan dengan bisnis litografi kering pada kuartal ini, penjualan litografi imersi dan bisnis EUV lebih tinggi. Selain itu, beberapa biaya tidak berulang juga menyebabkan peningkatan laba bersih margin kotor untuk kuartal ini sebesar 1,2 miliar euro. Pesanan baru berjumlah 3,6 miliar euro dengan 656 juta euro dari pesanan EUV. Dari materi presentasi, jelas bahwa daratan Tiongkok merupakan pelanggan terbesar ASML untuk penjualan sistem bersih kuartal ini, menyumbang 49%. Pada kuartal keempat tahun lalu, proporsi ini hanya 39%. Dalam hal produk, seperti yang ditunjukkan pada grafik, produk terlaris perusahaan pada kuartal terakhir adalah mesin litografi KrF, diikuti oleh RV, kemudian EUV, E-line, dan RF kering. Terlihat dari grafik bahwa penjualan pada kuartal pertama jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.